Assalamualaikum sahabat-sahabat, inilah cerita tentang Islam yang menarik dan legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah mengguncang hati tentang sebuah kisah mualaf seorang ilmuwan asal Jepang. Setelah membuktikan Candi Borobudur ternyata sebuah mahakarya tumpukan batu yang melayang karya Nabi Sulaiman. Namun sebelumnya saya sarankan, untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad. Agar kelak, sholawat ini menjadi saksi kita, untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Menjelang Waisak, Candi Borobudur bergetar. Kunjungan ilmuwan Jepang ke Borobudur. Pagi itu langit Magelang tampak bersih, seolah menyambut kedatangan tamu asing yang tidak biasa. Di antara hiruk-pikuk wisatawan dan rombongan pelajar, seorang pria Jepang berambut sedikit memutih menuruni tangga mobil dengan raut wajah serius. Namanya Prof. Solekin, seorang ilmuwan geofisika dan arkeologi struktur batu ternama dari Universitas Kyoto. Usianya sudah 55 tahun, namun sorot matanya masih tajam seperti elang. Ia datang bukan sekadar turis, tapi membawa misi, meneliti keunikan struktur batu Candi Borobudur yang selama ini membuatnya gelisah dalam mimpi-mimpinya. Sejak 2 tahun lalu, Prof. Solekin merasa ada yang janggal dengan Borobudur setelah membaca laporan aneh dari citra satelit gravimetri yang dikirim oleh koleganya di Badan Antariksa Jepang JAXA. Situs itu menunjukkan anomali yang tidak biasa, seolah batu-batunya tidak benar-benar menyatu dengan bumi. Baginya, ini bukan hal sepele. Ia percaya, struktur sebesar itu tidak mungkin berdiri selama lebih dari 1000 tahun jika hanya ditopang oleh gravitasi biasa. Tapi semua ilmuwan yang ia ajak bicara menyebutnya gila. Kini, ia datang sendiri ke Indonesia, membawa alat pemindai terbaru bernama GravTech V, untuk membuktikan keyakinannya. Ia disambut oleh tim peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta. Namun, suasana pertemuan di ruang briefing pagi itu terasa dingin. Beberapa peneliti senior dari Indonesia terlihat ragu akan kedatangan Profesor Jepang ini. Apa mungkin seorang asing bisa menemukan sesuatu yang kami tak lihat selama puluhan tahun? Bisik salah satu peneliti lokal. Tapi Prof. Solekin tak menggubris keraguan. Ia hanya tersenyum dan membuka koper besarnya, memperlihatkan alat-alat canggih yang bahkan belum tersedia di Indonesia. Saat siang tiba, mereka mulai melakukan pemindaian di sisi barat kompleks Borobudur, tepat di bagian kaki candi. Alat GravTech V ditanam ke dalam tanah dan mulai memancarkan sinyal gelombang rendah untuk mendeteksi kepadatan bawah permukaan. Para peneliti lokal menatap layar monitor kecil yang menunjukkan grafik garis dan warna. Namun saat detik ke-43 berjalan, layar mendadak menunjukkan sesuatu yang ganjil, sebuah area selebar 3 meter di bawah batu tidak menunjukkan refleksi tanah sama sekali. Seolah tidak ada kontak antara batu dengan tanah di bawahnya. Impossible, gumam Solekin. Ia langsung memeriksa ulang alatnya, memastikan tidak ada kesalahan teknis. Namun hasilnya tetap sama. Ia melangkah pelan menuju titik itu, menunduk, menempelkan telapak tangannya ke batu besar yang ada di sana. Batu itu dingin dan kasar, namun terasa ringan. Bukan ringan seperti styrofoam, tapi seperti tidak sepenuhnya ditekan oleh gravitasi. Ia menatap ke langit, seolah meminta jawaban, namun hanya awan yang membisu. Kejadian ini membuat tim Indonesia mulai gelisah. Salah satu arkeolog senior, Pak Bakyo, berkata lirih, "Saya sudah 30 tahun di sini, belum pernah melihat data seperti ini." Bahkan yang paling skeptis pun kini mulai tertarik. Kalau benar ada rongga atau celah tak terdeteksi secara visual, itu artinya Borobudur dibangun dengan teknik yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Atau, ada kekuatan lain yang membuatnya tetap berdiri, tambahnya. Namun malam itu, saat semua pulang, Solekin masih berdiri di pelataran candi. Dalam gelap, ia memandangi susunan batu besar yang kini tak lagi tampak biasa di matanya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kemegahan ini. Sebuah misteri besar yang mungkin akan mengubah sejarah dunia dan hidupnya. Ia tidak datang hanya untuk membuktikan teori, tapi mungkin sedang dituntun oleh sesuatu yang lebih tinggi. Borobudur, yang selama ini dianggap sekadar simbol Buddha, kini mulai menunjukkan wajah lain. Wajah yang tak pernah dilihat oleh para peziarah atau wisatawan. Wajah yang menatap balik ke arah manusia, seakan ingin berkata, "Aku bukan seperti yang kau kira." Temuan awal yang mengguncang. Pagi berikutnya, embun masih menempel di daun-daun saat Prof. Solekin kembali berdiri di titik anomali yang membuatnya terjaga semalaman. Kali ini ia membawa alat tambahan, sensor resonansi frekuensi tinggi yang mampu mendeteksi pola getaran molekul di dalam batu. Saat alat itu ditempelkan ke permukaan batu, ia nyaris kehilangan keseimbangan. Sensor menunjukkan bahwa batu tersebut memancarkan resonansi halus, seolah berdenyut pelan, hidup, seperti jantung yang berdetak. "Ini bukan batu biasa," bisiknya dalam bahasa Jepang, dengan suara nyaris gemetar. Tim Indonesia mulai panik ketika mereka melihat hasil pemindaian di layar.
Pola-pola geometri dari dalam batu menunjukkan struktur simetris sempurna yang hanya bisa dibentuk dengan teknologi modern, atau sesuatu yang jauh lebih maju dari zaman manusia purba. Bakyo, sang arkeolog senior, mulai meremas jari-jarinya gugup. Ini bahkan tidak cocok dengan teknik pahatan bangsa manapun di abad ke-8. Wajahnya pucat pasi. Salah satu peneliti muda bahkan sempat beristighfar, merasa merinding seperti ada yang mengawasi mereka dari dalam batu. Ketika Solekin meminta izin untuk mengebor sampel kecil dari salah satu batu, mendadak cuaca berubah. Langit yang sebelumnya cerah, mendung dalam hitungan menit. Angin berhembus kencang, menggoyang dedaunan dan membuat beberapa turis yang berada di area atas panik berlarian turun. Batu tempat mereka berdiri tiba-tiba mengeluarkan suara lirih, seperti dengungan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar diam dan memperhatikan. Semua langsung menghentikan aktivitasnya. Cukup untuk hari ini, kata Solekin dengan wajah serius, tapi pikirannya kacau. Ia merasa seolah Borobudur sedang menolak untuk diganggu lebih jauh. Malamnya, di kamar hotel sederhana di kawasan Muntilan, Solekin duduk termenung di depan laptopnya, menatap data-data aneh itu dengan mata merah dan tangan gemetar. Ia menulis laporan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, struktur batu Borobudur tidak sesuai dengan hukum gravitasi normal. Terdapat resonansi yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada kemungkinan situs ini bukan hasil kerja manusia biasa. Saya mencurigai keberadaan teknologi pramodern yang sangat maju, atau campur tangan kekuatan yang lebih tinggi. Tangannya berhenti di kalimat terakhir, lalu ia menutup laptop perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasa takut. Keanehan susunan batu. Keesokan harinya, Prof. Solekin memutuskan untuk memeriksa lebih dalam sampel batu yang diam-diam ia ambil semalam dari bagian belakang candi. Di dalam laboratorium lapangan kecil milik Balai Arkeologi Yogyakarta, ia memotong sedikit fragmen batu dan meletakkannya di bawah mikroskop elektron. Yang ia lihat membuat darahnya berdesir dingin. Struktur internal batu itu bukan seperti batu alam biasa, melainkan tersusun dari pola kristal segi enam yang simetris sempurna, mirip logam yang direkayasa dengan teknik nano. Ini bukan batu dari bumi, ucapnya lirih. Wajahnya pucat, tangannya sedikit gemetar. Ia segera membandingkan komposisi mineral dari batu tersebut dengan database global milik Universitas Kyoto. Hasilnya mengejutkan, material utama batu tersebut mengandung jejak logam langka seperti orichalcum dan molybdenum dalam kadar tinggi, dan yang paling ganjil, kandungan silika radioaktif yang biasa ditemukan di reruntuhan arkeologi kuno di Palestina dan wilayah Timur Tengah. Bagaimana bisa batu dari kawasan Yerusalem ada di tengah hutan Jawa Tengah? Pikirnya, ia mulai merasa bahwa ada kekuatan besar yang menyembunyikan sesuatu di balik bangunan ini, sesuatu yang bisa membalikkan sejarah dunia. Sore itu, di tengah hujan gerimis, ia berdiri di tengah pelataran candi sambil memandangi seluruh susunan batu dari bawah. Pandangannya terhenti di salah satu sisi dinding relief. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan, semua batu itu tersusun bukan dengan teknik tumpukan biasa, melainkan dengan sistem magnetik. Ia meletakkan kompas di atas batu, jarum kompas langsung berputar liar. Batu-batu raksasa ini saling menolak dan menarik satu sama lain secara presisi seperti mesin raksasa yang disembunyikan dalam rupa candi. Dunia telah salah selama lebih dari 1000 tahun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Solekin mencatat satu kalimat pendek di jurnal pribadinya dalam bahasa Jepang, Borobudur bukanlah candi. Ia adalah sesuatu yang dikubur di balik nama. Di luar, petir menggelegar memecah langit Magelang. Sebuah misteri yang lebih besar tengah membangkitkan dirinya, dan Solekin menyadari bahwa ia mungkin telah menginjak batas antara dunia ilmiah dan dunia yang selama ini dianggap sebagai mitos belaka. Keesokan harinya, Prof. Solekin duduk bersama Pak Bakyo, arkeolog senior Indonesia, di dalam ruang arsip tua milik Museum Borobudur. Dinding-dindingnya dipenuhi manuskrip kuno, sebagian sudah menguning dan rapuh. Di antara ribuan dokumen itu, Pak Bakyo menunjukkan satu naskah aneh yang selama ini diabaikan karena ditulis dalam aksara campuran Ibrani kuno dan aksara Jawa kuno. Kami tak pernah bisa menerjemahkannya, kata Pak Bakyo. Tapi mata Solekin membelalak ketika melihat lambang segel berbentuk bintang 6 berlapis matahari di pojok naskah. Itu simbol kuno dari wilayah Yerusalem, yang hanya digunakan oleh Raja Besar, Sulaiman bin Daud. Dengan penuh kehati-hatian, Solekin mulai mencocokkan huruf-huruf Ibrani kuno itu dengan catatan akademis yang ia simpan dari penelitiannya di Mesir dan Palestina. Kalimat demi kalimat terbuka dan membentuk pesan yang membuat tengkuknya dingin. Aku bangun rumah pengetahuan dan rahasia ini jauh dari tanah para penyembah berhala, di timur yang tak terjamah, di bawah lindungan angin dan hujan. Inilah tempat persembunyianku dari bala tentara waktu. Tangan Solekin bergetar. Ia merasa sedang membaca pesan langsung dari Nabi Sulaiman. Namun keanehan belum berakhir. Saat ia membalik halaman naskah itu, tinta emas memantul terang di bawah lampu. Ada gambar sketsa Borobudur, persis seperti bentuk aslinya saat ini, lengkap dengan lapisan relief dan struktur batuannya.
Tapi yang membuat Solekin tercekat, pada bagian dasar sketsa, tertulis dalam huruf kecil, tumpukan ini bukan untuk sembahyang, melainkan untuk mengunci. Mengunci apa? Pikirnya, seluruh teori dunia yang ia kenal mulai retak perlahan. Malamnya, Solekin keluar dari kamar penginapannya dan kembali ke pelataran Borobudur sendirian. Ia memandangi bangunan megah itu, tidak lagi sebagai ilmuwan, tapi sebagai manusia yang haus akan kebenaran. Ia bersimpuh pelan, memejamkan mata, dan berkata dalam bahasa Jepang, jika benar ini adalah tinggalan Nabi Sulaiman, maka aku telah dibohongi seumur hidup. Hujan rintik mulai turun, seolah langit pun ikut menangis. Hatinya mulai berguncang, sesuatu di dalam dirinya seperti mulai retak, bukan karena data atau logika, tapi karena keyakinan yang selama ini ia pegang mulai goyah. Malam semakin larut ketika Solekin duduk termenung di pelataran Borobudur. Hujan tak lagi turun, namun kabut tipis menyelimuti setiap sudut candi, menciptakan suasana magis yang membuat waktu seakan berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya, namun hatinya justru makin sesak. Di tengah keheningan itu, ia mendengar suara lirih dari dalam kepalanya, bukan seperti bisikan biasa, tapi suara yang dalam, tegas, dan damai, wahai pencari kebenaran, jangan takut akan cahaya. Ia terlonjak, ia berdiri, menoleh ke sekeliling, tapi tak ada seorang pun. Hanya Borobudur yang berdiri diam, menyimpan rahasianya yang abadi. Solekin mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ketika ia menyentuh batu candi itu dengan kedua tangan, ia merasakan getaran halus seperti detak jantung. Ia menutup mata, dan seolah melihat kilasan cahaya, bayangan seorang pria berjubah putih berdiri di tengah gurun, mengangkat tongkat ke langit, dikelilingi burung-burung dan angin yang tunduk. Sosok itu menoleh ke arahnya, dan Solekin tahu, entah bagaimana, itu adalah Nabi Sulaiman. Aku meninggalkan ini bukan untuk disembah, tapi untuk ditemukan oleh orang yang hatinya bersih, ucap sosok itu dalam bisikan batin. Dengan napas berat dan mata yang berkaca-kaca, Solekin berlari menuruni anak tangga candi. Ia merasa seperti manusia baru. Pandangan hidupnya yang selama ini kaku dan hanya percaya pada data ilmiah, kini berguncang oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh teori manapun. Ia ingat kembali semua ajaran tentang ketuhanan yang dulu ia abaikan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil di hadapan kekuatan yang begitu besar. Selama ini aku sombong, gumamnya. Aku pikir sains bisa menjelaskan segalanya. Subuh pun tiba. Di kamar kecilnya, Solekin mengambil air wudhu dari pancuran di belakang penginapan, setelah bertanya pada staf hotel yang seorang muslim. Ia merasa terdorong oleh kekuatan yang ia sendiri tidak pahami sepenuhnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka Google Translate dan mempelajari kalimat yang selama ini ia dengar dari para peneliti Indonesia. Lalu, dengan air mata mengalir dan suara parau, ia ucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langit Magelang perlahan cerah, dan burung-burung bernyanyi seperti menyambut lahirnya kembali seorang pencari kebenaran dari negeri matahari terbit. Kabar keislaman Prof. Solekin dan temuan aneh di Borobudur tidak bisa lagi disembunyikan. Seorang staf hotel tanpa sengaja merekam detik-detik Solekin mengucap syahadat dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu viral di seluruh dunia. Ilmuwan Jepang masuk Islam setelah temukan teknologi Nabi Sulaiman di Borobudur. Tulis salah satu judul berita. Media Jepang gempar, komunitas ilmiah internasional mulai mencurigai ada sesuatu yang luar biasa di balik bangunan kuno yang selama ini dianggap hanya sebagai candi Buddha. Pemerintah Indonesia pun tiba-tiba bersikap lebih tertutup, akses penelitian mulai dibatasi. Di balik layar, sejumlah organisasi arkeologi dunia yang didanai oleh kekuatan besar mulai bereaksi. Email-email misterius masuk ke kotak masuk Solekin, sebagian berisi ancaman halus, sebagian lainnya mencoba menyuapnya untuk diam. Hentikan penyelidikanmu, dunia tidak siap menerima apa yang kau temukan, bunyi salah satu pesan anonim yang membuatnya menggigil. Namun kali ini, Solekin tidak lagi takut. Ia merasa dilindungi oleh sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kekuasaan manusia. Ia mulai menyadari, perjuangannya kini bukan hanya soal sains, tetapi juga kebenaran yang ditutupi selama ribuan tahun. Di tengah tekanan itu, Solekin mendapat dukungan dari komunitas Muslim di Yogyakarta. Beberapa ulama dan cendekiawan mendatanginya secara diam-diam dan menunjukkan teks kuno dari perpustakaan pesantren tua. Salah satunya berisi terjemahan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu dari Timur, yang menyebutkan tentang rumah pengetahuan yang kubangun di tanah hijau nan lembab, untuk kelak ditemukan oleh hamba-hamba terpilih. Solekin menangis saat membacanya. Semua tanda mulai terhubung. Borobudur bukanlah sekadar situs warisan budaya, ia adalah kapsul waktu dari masa kenabian. Malam itu, di balik dinding penginapannya yang gelap, Solekin mulai menyusun laporan yang akan ia sebarkan ke dunia jika sesuatu terjadi padanya. Di bagian pembuka, ia menulis dengan tenang, jika kalian membaca ini, berarti aku sudah memilih untuk tidak tunduk pada dunia yang dibangun di atas kebohongan.
Borobudur bukan sekadar candi, ia adalah kunci. Dan kunci itu telah terbuka. 3 hari setelah pengakuan Solekin tersebar luas, suasana di sekitar Borobudur berubah drastis. Penduduk sekitar mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh, suara seperti tiupan trompet dari dalam candi di tengah malam, bayangan besar yang bergerak melingkar di puncak stupa, dan hawa hangat yang tiba-tiba keluar dari batu-batu dingin. Seorang penjaga situs menyaksikan sendiri bagaimana sebuah batu besar di sisi timur candi bergetar pelan dan mengeluarkan cahaya redup. Warga yang mendekat mengaku merasa seperti sedang ditatap oleh sesuatu yang sangat tua, sesuatu yang tidak terlihat namun nyata. Prof. Solekin, yang kini telah memakai nama muslimnya, Salim Nurudin, kembali ke lokasi bersama Pak Bakyo dan tim kecil kepercayaannya. Mereka memusatkan penelitian di salah satu relief yang sebelumnya dianggap rusak. Setelah diamati lebih saksama, relief itu ternyata membentuk peta bintang kuno yang menunjuk ke konstelasi yang hanya bisa terlihat dari langit Palestina 3000 tahun lalu. Salim mulai menyadari bahwa Borobudur dibangun bukan untuk menyembah, tapi sebagai penunjuk waktu dan ruang, sebuah penanda surgawi, persis seperti peninggalan Nabi Sulaiman lainnya di dunia. Pada malam Jumat yang sunyi, Salim bermeditasi di pelataran candi, mencoba menyelaraskan pikirannya dengan getaran energi yang ia rasakan. Tiba-tiba, angin berhenti, langit menjadi sangat sunyi. Di hadapannya, batu yang selama ini dianggap tak bisa dipindahkan, perlahan terangkat, tidak dengan kekuatan manusia, tapi seolah karena kehendak tak terlihat. Di balik batu itu, tampak celah kecil yang cukup untuk satu orang masuk. Pak Bakyo, yang ikut menyaksikan, berlutut sambil mengucap takbir. Ini bukan sekadar bangunan, ini gerbang, Salim. Gerbang ke masa lampau. Dengan dada bergemuruh dan air mata dipelupuk, Salim melangkah mendekati celah itu. Ia tahu, sekali masuk, ia tidak hanya melangkah ke ruang tersembunyi, tapi mungkin juga ke lembaran sejarah yang selama ini dikubur oleh dunia. Di dalam lubang itu, kegelapan menyambutnya. Tapi bagi Salim Nurudin, itu bukan kegelapan yang menakutkan, itu adalah kegelapan yang mengandung terang dari zaman para nabi. Salim Nurudin merangkak perlahan melalui celah sempit yang terbuka di balik batu. Saat ia semakin dalam, udara semakin berat, namun anehnya tidak terasa pengap. Sebaliknya, ada rasa sejuk yang menenangkan, seolah dunia luar tidak pernah ada. Setelah beberapa meter, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang tak terdeteksi oleh mata manusia sebelumnya. Di tengah ruangan itu, sebuah peti batu besar terbaring, tertutup debu dan sarang laba-laba, tetapi tidak rusak sedikitpun. Tanda-tanda kuno terukir di permukaan peti tersebut, dengan simbol-simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, namun terasa asing, seperti sesuatu yang berasal dari zaman Nabi. Dengan hati yang berdebar, Salim menyentuh peti itu. Seketika, suara gemuruh kecil terdengar, dan sebuah mekanisme terbuka. Peti itu mengungkapkan sebuah kitab tebal yang terbuat dari bahan yang sangat berbeda, seperti kulit, namun tidak seperti kulit hewan biasa. Kitab itu berwarna keemasan, dengan tulisan yang hanya bisa dibaca dengan hati yang bersih. Begitu ia memegang kitab itu, dunia di sekitarnya terasa berputar, dan sekelebat visi datang menghampirinya, bayangan-bayangan masa lalu, kejadian-kejadian dari zaman Nabi Sulaiman yang sangat jelas, seperti ia menyaksikannya sendiri. Salim terjatuh, namun saat matanya terbuka kembali, ia merasa seperti telah diberi pencerahan. Teks yang ada di dalam kitab itu mengungkapkan banyak hal. Itu bukan sekadar catatan atau petunjuk arkeologi, tetapi petunjuk spiritual. Inilah wahyu yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman untuk umat manusia di masa depan, bunyi salah satu terjemahan. Salim merasa seolah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengetahuan manusia atau sejarah yang selama ini ia pelajari. Kitab itu mengandung ajaran tentang kedamaian, keadilan, dan kebenaran yang akan mengubah wajah dunia. Itu adalah harta karun yang tidak hanya berupa materi, tetapi juga spiritual, yang selama ini terkubur di Borobudur. Dengan bibir bergetar dan hati yang penuh haru, Salim berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan membawa kitab ini ke dunia, tetapi tidak dengan cara yang sembarangan. Ia harus berhati-hati, karena ia tahu bahwa kekuatan besar di luar sana akan berusaha merebutnya, seperti yang terjadi pada semua penemuan besar sepanjang sejarah. Namun, kali ini, ia tidak akan menyerah. Ini adalah jalan yang harus kutempuh, meskipun dunia tidak siap, bisiknya pada dirinya sendiri. Borobudur telah membuka gerbang pengetahuan yang telah lama terkunci, dan Salim Nurudin, dengan bantuan kitab itu, kini siap untuk menuntun dunia pada kebenaran yang sejati. Pagi berikutnya, Salim Nurudin merasa dunia semakin gelap. Meski cahaya matahari menyinari Borobudur dengan hangat, hatinya dipenuhi oleh kegalauan yang mendalam. Kitab kuno itu kini berada di tangannya, dan ia tahu apa yang harus dilakukan. Namun, semakin dalam ia menyelami teks dalam kitab itu, semakin ia menyadari bahwa penemuan ini bisa meruntuhkan tatanan dunia yang telah ada selama ribuan tahun. Ajaran-ajaran dalam kitab itu sangat berseberangan dengan banyak keyakinan yang dianut oleh kekuatan besar di dunia.
Ia tak bisa lagi hanya berpikir sebagai seorang ilmuwan, kini ia harus memilih antara menyampaikan kebenaran atau menjaga keselamatan dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Namun, ancaman mulai datang. Beberapa hari setelah penemuannya, dua orang tak dikenal datang ke Yogyakarta dan mulai menyelidiki jejak Salim. Mereka tampaknya tidak terkait dengan lembaga akademik atau pemerintah Indonesia, namun cara mereka mengawasi Salim dengan penuh perhatian menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Salim mulai merasa terjebak. Ia tidak bisa lagi keluar rumah tanpa merasa diawasi. Ponselnya mulai terganggu oleh panggilan tak terjawab dan pesan anonim yang berisi peringatan halus. Jika kamu tetap melanjutkan pencarianmu, banyak yang akan menderita, bunyi salah satu pesan yang diterimanya. Tanda-tanda itu semakin jelas, bahwa ada kekuatan besar yang siap melakukan apa saja untuk menyembunyikan kebenaran. Pada suatu malam, saat Salim berusaha menganalisis lebih lanjut teks kitab tersebut di ruang kerjanya, pintu rumahnya diketuk keras. Ia tahu, ini bukan orang biasa. Namun, sebelum ia bisa membuka pintu, ia melihat bayangan gelap bergerak cepat di luar jendela. "Mereka sudah menemukanmu," bisik Pak Bakyo melalui pesan singkat yang masuk ke ponselnya. Salim tidak bisa menunda lagi. Ia harus bergerak cepat. Dengan hati berdebar, ia menyembunyikan kitab itu di dalam sebuah kotak kecil yang terbuat dari logam, menyimpannya jauh dari pandangan orang. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus melindungi penemuan ini agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Saat ia keluar dari rumah dengan langkah cepat, Salim merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Kitab itu, meskipun tersembunyi, seolah menariknya menuju suatu tempat. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya, seolah berasal dari dalam hatinya. "Bawa kebenaran ini ke dunia, meskipun mereka berusaha menghalangimu." Salim menggenggam erat kotak kecil itu, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai, dan bahaya yang mengintai akan semakin besar. Namun, hatinya yakin, ini adalah takdirnya. Dunia mungkin belum siap, tapi kebenaran tak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Malam semakin larut ketika Salim mengendap-endap keluar dari rumahnya, membawa kotak logam yang berisi kitab yang telah mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa langkahnya kali ini adalah langkah terakhir menuju kebenaran, namun juga penuh dengan risiko. Sesuatu dalam dirinya memberitahunya bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir dengan mudah. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin yakin bahwa dunia yang ia kenal akan segera berubah, entah untuk lebih baik atau lebih buruk. Di luar sana, bayang-bayang ancaman mengintai, tetapi Salim tak bisa mundur lagi. Saat ia menuju titik yang sudah direncanakannya, sebuah tempat terpencil di luar kota, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Ketegangan di udara terasa sangat tebal, dan saat ia berbelok ke jalan setapak, seorang pria dengan topi hitam menghampirinya. Tanpa berkata sepatah kata pun, pria itu mengeluarkan senjata dari balik jaketnya. "Kitab itu tidak untukmu, Salim. Kamu harus menyerahkannya," ujar pria itu dengan suara serak, penuh ancaman. Salim menggenggam kotak itu lebih erat, namun hatinya tak gentar. "Aku tak bisa menyerahkannya, ini lebih besar daripada diriku," jawab Salim dengan tegas. Sebagai tanggapan, pria itu mengangkat senjata, namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyinari mereka. Salim terkejut, menoleh ke langit, di mana sebuah objek yang tak bisa dijelaskan, sebuah cahaya yang bergerak cepat menerangi tempat itu. Sesaat kemudian, pria itu terjatuh, dan senjatanya terlempar jauh dari tangannya. Salim merasa bahwa itu adalah suatu tanda, sesuatu yang menghubungkannya dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ia tidak tahu apakah itu pertolongan dari Tuhan atau hanya kebetulan, tetapi yang jelas, ia merasa seolah tak sendirian. Dengan hati yang penuh kelegaan namun juga berat, Salim melangkah menuju tempat tujuan akhirnya. Di sana, di tengah kesunyian malam, ia meletakkan kotak itu di bawah batu besar, tempat yang tak seorang pun akan menemukannya kecuali mereka yang diberi petunjuk. Sebelum meninggalkan tempat itu, Salim menatap langit sekali lagi, merasa bahwa ini adalah pengorbanannya. Ia telah melakukan yang terbaik yang ia bisa, namun kini dunia harus melanjutkan pencariannya sendiri. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun, di dalam hatinya, ia merasa damai. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya, meski dengan harga yang harus dibayar dengan pengorbanan terbesar. Dunia akan terus mencari, dan suatu saat, penemuan ini akan kembali ke permukaan, seperti yang seharusnya. Dengan begitu berakhirnya cerita ini, di mana kebenaran besar yang tersembunyi akhirnya mulai dikenal, meskipun harus melalui ujian yang luar biasa. Cerita ini hanya fiktif belaka, nantikan cerita menarik lainnya di Afna Story Channel. Terima kasih.